Halo Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Dan mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah yang kami sembah dan kami muliakan dalam Yesus Kristus, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menerangi mata batin kami, agar kami dimampukan untuk menjadi pembaca dan juga pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-7. Demikian. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis kurban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lalu raja bersama-sama seluruh bangsa mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban sembelihan Raja Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan seluruh bangsa mentahbiskan rumah Allah. Para imam telah siap berdiri pada tempat mereka. Begitu pula orang-orang Lewi telah siap dengan alat-alat musik untuk mulai memuliakan Tuhan, yakni alat-alat musik yang dibuat Raja Daud untuk mengiringi nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Setiap kali mereka ditugaskan Daud menyanyikan puji-pujian, pada itu para imam berdiri berhadapan dengan mereka sambil meniup nafiri, sedang segenap orang Israel berdiri. Lalu Salomo menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan, sebab disitulah diolahnya segala korban bakaran dan lemak korban keselamatan, sebab mezbah tembaga yang dibuat Salomo tidak dapat memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban. Dan pada waktu itu juga Salomo mengadakan perayaan Pondok Daun selama 7 hari bersama-sama dengan seluruh Israel, seluruh jemaah yang amat besar dari jalan masuk ke Hamat sampai ke sungai Mesir. Pada hari yang ke-8 mereka mengadakan perkumpulan raya karena mereka telah merayakan pentahbisan mezbah selama 7 hari dan perayaan Pondok Daun selama 7 hari. Pada hari yang ke-23 bulan ke-7 disuruhnya bangsa itu pulang ke kemah-kemah mereka sambil bersuka cita dan bergembira atas kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud, kepada Salomo, dan kepada orang Israel, umatnya. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan.
bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu, dengan berkata, takkan ku terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan setiap orang yang lewat rumah yang amat ditinggikan ini akan tertegun dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain, dan sujud menyembah kepadanya, dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari teks yang kita baca pada pagi hari ini menjelaskan bagaimana Salomo telah menyelesaikan atau berhasil menuntaskan pembangunan bait Allah dan juga istananya. Kemudian diadakan upacara penahbisan bait Allah. Dalam rangkaian upacara tersebut ada begitu banyak ibadah atau perayaan-perayaan yang dilakukan. Oleh karena itu, waktu untuk pelaksanaannya pun cukup panjang dan telah dipersiapkan sedemikian rupa. Tuhan menghargai apa yang sudah dikerjakan dengan baik oleh Salomo. Bahkan Tuhan sendiri menyatakan kemuliaannya di bait Allah. Namun demikian, Tuhan mengingatkan kepada Salomo apa yang perlu dilakukan terkait dengan hal baik yang sudah berhasil dikerjakan, yaitu Salomo diminta untuk terus hidup setia kepada Tuhan. Artinya Tuhan ingin agar hal baik yang sudah dikerjakan tidak menjadi sia-sia karena sikap yang keliru atau tidak setia pada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita belajar bahwa kadang hal-hal baik yang sudah dikerjakan bisa menjadi rusak atau tidak baik oleh karena sikap yang keliru. Karena itu, mari kita terus belajar melakukan hal-hal yang terbaik
secara khusus untuk kemuliaan nama Tuhan melalui keluarga kita, pekerjaan, bahkan pelayanan yang kita kerjakan. Dan diiringi dengan sikap setia pada Tuhan yang terus-menerus kita jaga, sehingga hal-hal baik yang sudah kita kerjakan tidak hilang atau tidak menjadi sia-sia. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ada begitu banyak hal yang Tuhan izinkan kami melakukan hal-hal baik. Bahkan Tuhan memampukan kami untuk memberi yang terbaik di dalam karya dan aktivitas kami sehari-hari. Tolong kami agar kami terus mengiringi hal-hal baik itu dengan kesetiaan yang teguh kepada Engkau, sehingga kami terus dimampukan untuk menjaga apa yang sudah kami kerjakan dengan baik dan terus belajar mengerjakan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.